Shalom pagi bersama kedudukan kepala. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, inilah keberadaan kami, anak yang kau kasihi, yang kau cintai, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan acara lain, kami mengadakan pujian, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu. Roh Kudus, celikan mata rohani kami. Roh Kudus, mengurapi kami juga mendengar, dan kami boleh diberkati oleh firman. Haleluya. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah para Rasul pasal 18. Kisah para Rasul pasal 18 ayat yang ke-18 sampai ayat 23. Kisah para Rasul pasal 18 ayat 19. Kisah Rasul-Rasul 18 ayat 18 sampai ayat 23. Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu Paulus minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sudah Paulus mencukur rambutnya di Kengkria karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai Paulus. Lalu sampai mereka di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah Paulus dari Efesus. Ia sampai ke Kaisaria, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pulang. Lalu menjelajah seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Kita perhatikan buktian yang indah pada pagi hari. Ayat 21. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolak ia dari Efesus. Firman Allah hari ini bicara kepada sidang di Efesus. Paulus berbicara pada sidang di Efesus, kalau aku akan kembali ke Efesus, tetapi dengan catatan jika Allah menghendaki. Catatan, aku akan kembali ke Efesus jika Allah menghendakinya. Jadi sentralnya kehendak, bukan kehendak kita. Kehendak Tuhan bagi kami bicara kehendak Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berbicara kita akan datang kembali. Iya. Dan kalau bicara saudara ke rumah Tuhan dan ibadah hari Minggu, iya, atas pimpinan Roh Kudus. Semua atas kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Dan Alkitab jelas, waktu Yesus di Getsemani, dia mengalami suatu tantangan yang berat. Dia harus minum cawan sengsara, dan Alkitab menulis darahnya bagai tetesan darah, keringatnya bagai tetesan darah. Adi dan takut, sebab dia harus minum cawan sengsara. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak. Ini sentral. Kalau Tuhan, kalau saudara mengadakan mesbah pribadi, mesbah pasti ini kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Tidak, tapi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ini penting. Kehendak Tuhan. Saudara mengadakan mesbah pribadi, mesbah Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan mengajar sebelum kita mengadakan atas lain, kita mengutamakan Tuhan di atas segala. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, dan selebihnya akan diberkati oleh Tuhan. Bicara selebihnya, bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Tapi firman Allah, Bapamu di surga tahu. Jadi Alkitab jelas mengatakan,
Kita utamakan kerajaan Allah, kita mencari Tuhan. Inilah kehendak Tuhan, bukan kita langsung kehendak Tuhan dan kehendak Roh Kudus. Kalau pagi hari langsung kita pergi kerja tambah mencari Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau sebelum kita menghadap adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Mungkin kita tidak bisa lama, tapi minta berusaha sisihkan waktu kita. Adakan mesbah pribadi, keluarga, tergantung soal kondisi saudara. Cari Tuhan utama. Nanti saudara Bapak buktikan kalau saudara utamakan Tuhan, Tuhan juga pasti utamakan kebutuhan saudara. Amin. Ingat, buru darah Tuhan piara. Ya, buru darah piara. Dan kita ingat Elia dipelihara oleh burung yang rakus. Elia dipelihara oleh juga oleh janda yang miskin. Saya percaya Tuhan sudah siapkan segala berkat-berkat yang menjadi kebutuhan saudara. Rumah tangga saudara, bisnis saudara, pelayan saudara, hidup saudara. Percayalah, Dia Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih. Dan Alkitab menulis dalam Keluaran 23-25, jika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti dan air dan menjauhkan dari penyakit. Ada ibadah, ya, ada yang menempatkan diri, ada mesbah. Ada hubungan dengan Tuhan, itu suatu ibadah. Amin. Biarlah kami yang belajar melakukan kehendak Engkau Tuhan, kehendak pimpinan Roh Kudus, bukan kehendak daging kami. Kami mau hidup dalam kekudusan-Mu. Kami tidak main-main dosa, dan kami mau belajar taat pada firman-Mu. Sertai perjalanan kami mau bekerja, berdagang, sekolah, apa aja kebutuhan kami Kau cukupkan. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak berasa Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Bahkan apa jadi kebutuhan kami, mereka berkati ya, hikmat yang dari surga. Lebih pada Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Pandemi sudah jadi endemi dan ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.